Yang kedua, nah meskipun kamu tahu problem and how to resolve sama dengan money, itu secara paradigma berpikir. Bersyukurlah kalau kamu mendapati banyak masalah di sana. Kamu jadi resolve problem, kamu tidak akan miskin lah kurang lebih gitu. Dengan cara apa biar bisa meresolve problem? Dengan cara apa? Dengan cara learn to build, learn to sell. If you can do both, you will unstoppable. Mungkin ini ya kali ya, bukan gak miskin tapi tidak terhentikan gitu. Ketika kamu tahu masalahnya, kamu ada willing to resolve that problem gitu kan, untuk memecahkan masalah itu, maka belajarlah untuk membuat suatu produk atau jasa, lalu belajar juga untuk menjualnya. Kalau kamu bisa keduanya, maka kamu tidak akan bisa tergantikan. Ya mungkin barangkali orang-orang yang live to di rigger, ilustrator, di scan VTuber tuh ya cenderung adem ayam memungkinkan. Tinggal mengelola manajemen produksi di apa kreasinya gambar dan live to di riggingnya aja gitu. Dengan manajemen komunikasi dengan klien, apa ya, komunikasi dengan bagus gitu. Karena mereka udah tahu buildnya gimana, udah tahu sellnya juga gimana gitu. Karena emang udah tahu masalahnya di mana gitu. Tapi kalau yang belum, kayak saya nih, saya lagi berikhtiar mencoba bikin kelas lagi, mengaktifkan lagi produk Harnozu Class itu. Saya sedang belajar how learn to build, saya juga sedang belajar learn to sell. Gitu, tinggal mencoba aja sekarang gitu. Nah, sama kayak juga sebetulnya menjadi VTuber atau menjadi kreator juga sama aja. Dalam artian learn to build project, apalagi tuh my my goddess gitu ya, my lovely goddess, Liu Ferrea, sang panutan gue gitu ya, sang idola gue. Dia kreasinya luar biasa, bahkan sampai bikin novel, bahkan sudah mau ongoing ketiga katanya, sampai udah ketiga gitu. Itu kan senang berkreasinya itu tuh mahal gitu. Tinggal kalau dia mampu lebih jualan lagi, udah itu jelas. Apalagi kemarin udah ngobrol ke saya, mungkin udah publik juga ya, mau bikin webtoon katanya. Wah gila itu. Karena merasa di lapangan itu kreasi yang begitu tuh belum misalkan. Resolve-nya dengan cara apa? Kreasi inovasi baru. VTuber tuh tidak hanya sebatas streaming doang, tapi bisa bikin IP, bisa bikin ini, ada sebagainya. Dari situ kayak wow, keren banget. Itulah itu kreator advance tuh begitu tuh. Bikin konser kayak Gema Gatika gitu kan. Dan sebagainya, siapa lagi ya? Apple sampai bikin gathering offline, bahkan sampai pakai Kigurumi gitu kan. Wah, banyak hal lah. Jadi sebetulnya secara ekonomi masih memungkinkan, tapi memang lesu mah lesu karena emang penurunan penonton, iya, karena udah pada offline, udah pada punya apa kreasi sendiri gitu. Tapi kalau emang menjadi yang lain apapun gitu ya, UMKM pun sama aja gitu, kayak learn to build, learn to sell gitu ya, learn to sell, sorry. Kalau di lapangan emang di daerah RT RW kamu ternyata peminat seblaknya banyak, ya kamu bikin seblak di situ dan jualan gitu, build the seblak to be the best seblak in this RW gitu kan, and learn to sell gitu ya. Bagaimana caranya untuk menjual si seblak itu gitu kan, promo dulu goceng meren 10.000 nanti atau biasa prasmanan, nah kan gitu. Jadi ini ilmu umum gitu, karena ini kalimat ini dapat dari Nafa Rafikan ya, seorang penulis juga yang bukunya tuh The apa Rafikan Almanak of Rafikan Almanak gitu ya, kalau nggak salah. Jadi kawan-kawan ketika sudah tahu masalahnya di mana, willing to resolve-nya, tahu caranya, bikin produknya, jual gitu ya. If you can do both, you will unstoppable. Bagus ini pembahasannya. Kadang sebagai kreator agak sulit menjual. Nah, kalau agak sulit menjual wajar karena butuh skill lagi. Maka, nah, ini kalau sedikit bridging selling ya gitu ya. Saya ngasih stream ini, pembelajaran ini atau pesan ini produk awal saya. Biar tahu Hafiz, Arsid, Om Bunga, Hafu, Kreo, siapa lagi? Eh Destra,
terus cerita siapa lagi, banyak hal orang-orang yang nanti nonton juga. Ini tuh cara saya menjual produk saya biar tahu saya tuh kualitasnya kayak gimana. Gitu ya kurang lebih. Itu level 1. Level 2-nya barulah yang mungkin lebih private. Bisa dilakukan oleh orang banyak tapi murah misalkan. Mudah dan murah. Brand. Yes, brand. Betul. Ini adalah personal branding gitu kan. Cara salah satunya gitu. Yang ketiga baru lebih dalam lagi. Prof, saya ingin lebih private, gas. Lebih private, lebih mahal. Lebih custom, lebih mahal. Gitu-gitu lah. Itu juga salah satu cara gitu. Jadi kalau emang mau belajar sulit menjual, udah nanti saya akan bikin kelas itu jualan. Maksudnya soalnya gini, kadang-kala saya juga masih belajar cara jualan, tapi ilmu jualannya mah maksudnya saya ngajarin atau saya memberikan teori atau pemikiran frameworknya itu ke orang-orang mah ketika emang bakatnya mereka tuh sellingnya jago, itu nge-boosting banget gitu. Tapi ketika saya yang ngerjain sendiri, si ilmu itu tuh kadang, nah ternyata kenapa nggak efektif di gua gitu. Itu kadang ya emang pada akhirnya mungkin gua emang jago training aja gitu daripada jago jualan gitu. Ya gitu loh. Saya senang membikin kreasi, ngajar, training, sharing session daripada jualannya gitu. Tapi ketika saya pas UMKM level up gitu ya, saya kasih tahu, Ibu, Bapak, UMKM ini bisa grow loh ketika Bapak Ibu menggunakan kris. Udah bikin kris, Bapak Ibu bikin ini gitu ya. Memisahkan antara bank bisnis sama bank personal gitu kan, diarahkan gitu. Pas mereka kasih tahu begitu, mereka tuh langsung melejit gitu loh kayak. Dan saya berbangga ria karena berarti saya setidaknya sedikitnya saya bisa bantu gitu. Tapi ketika saya kerjain sendiri, perasaan teori kemarin gue udah lakuin tapi aneh gitu ya gitu. Tapi ya begitulah. Namanya juga usaha ya, tapi nggak apa-apa. Saya juga tidak tidak pantang menyerah. Justru saya bersyukur saya bisa bermanfaat dengan cara itu. Karena Prof Faru belum praktek langsung UMKM-nya, sudah sebagian praktek udah. Dan ternyata memang banyak hal yang perlu. Jadi kayak ketika saya melakukan UMKM-nya, sebagian berhasil secara manajerial dan production, tapi saya kelemahannya misalkan di selling, marketing, dan sebagainya. Saya catat itu, masalahnya apa, kekurangannya apa, saya lakukan lagi, masih salah gitu ya. Tapi ketika saya cobain ke kawan-kawan yang sudah established, UMKM binaan saya gitu ya, party sale, ternyata mereka lebih nge-boosting gitu. Ya gitulah kurang lebih. Saya udah praktek, sebagian praktek. Tapi memang beda gitu sih, jam terbang saya barangkali beda. Makanya ya itulah maksudnya, teori dan praktek tuh bukan berarti jadi harus gelut-gelutan, justru harus berbarengan. Saya juga barangkali kurang praktek, mereka juga kurang teoritis gitu ya. Jadi ya udah, kita saling belajar. Nah itu benar, Bung Om. Jadi jam terbang UMKM benar betul. Itu sangat mencirikan. Makanya jam terbang saya kan di training gitu kan. Jam terbang saya di training, mendeliver pandangan yang sulit ini kepada UMKM tuh semudah mungkin, secerna mungkin. Dan berarti kan itu skill saya, jam terbang saya, tapi belum tentu saya bisa jualan kan. Anggap saja kalau dalam konteks olahraga mah coach tidak bermain gitu ya. Pelatih tidak bermain. Gitu-gitulah kurang lebih. Jadi emang ya jam terbang fokusnya di mana. Makanya saya jadinya mengoptimalkan potensi kekuatan saya dengan cara training, menjadi trainer, menjadi coach. Menyiasatinya apa yang kelemahan saya. Bukan berarti saya tidak lagi belajar berjualan sebagai enggak, tapi minimal saya tetap praktek meskipun itu kerepotan. Jadi saya fokus ke kekuatan saya dan menyiasati kelemahan saya gitu. Itu yang fokus ngurus UMKM-nya juga belum tentu bisa ngebina UMKM lain. Nah itu jadi emang ya itulah sinergi gitu. Makanya saya merasa VTuber agensi juga kan bagian dari UMKM nih, misalkan awal saya gitu. Jadi ketika UMKM sebagai pelaku, praktisi bisnis UMKM VTuber agensi gitu kan, agensi talent gitu. Dan saya optimasi di bagian itu. Nah kan bukankah itu juga jadi salah satu kolaborasi yang bagus ya, gitulah kurang lebih, Bu. Contohnya ya, karena emang jam terbangnya berbeda, fokusnya berbeda, tinggal disesuaikan. Makanya saya senang menjadi coach kreatif bisnis aja gitu. Dan sekarang saya coba ke sini mempraktekkan sendiri dengan berjualan kelas. Ya gitulah, ini udah kepanjangan nih. Next ya.